connecting to cloud server. Recording baru. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca ya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ini menarik sekali karena kata-kata gini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, ya, percayalah juga kepadaku. Saya baca ayat ini itu hati saya tergetar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena perkataannya gini loh, jangan gelisah. Di Alkitab itu ada 366 kali jangan khawatir. Khawatir itu tingkatannya di bawahnya takut. Sekali lagi ya, khawatir itu tingkatannya di bawahnya takut. Nah, tetapi di dalam kekhawatiran itu ada komponen yang namanya kegelisahan. Di dalam ketakutan ada komponen yang namanya kegelisahan. Nah, sini yang kita harus catatnya di sini. Ya, kegelisahan, ketakutan, ya kekhawatiran, ketakutan, ya, yang bisa dimunculkan, direfleksikan dengan kegelisahan. Kenapa sampai Tuhan Yesus ngomong, ya, jangan khawatir, jangan takut, yang komponennya gelisah itu, ya. Nah, kalau kita melihat orang-orang itu kenapa sampai khawatir. Nah, satu ketika, ya ini kan harus ini. Terima kasih Michael, yaitu tulisannya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, mari kita melihat percaya itu percaya yang seperti apa. Ya, banyak orang Kristen, saya ditanyai oleh teman-teman saya yang Muslim, tidak dalam rangka untuk menjelekkan, sama sekali saya tidak bermaksud. Dia bertanya, teman-teman baik saya, Son, ya, piye carane, bagaimana caranya supaya kalau saya mau jadi Kristen ini piye, bagaimana caranya supaya saya jadi Kristen? Saya balik, bagaimana caranya supaya saya jadi Islam? Saya ngomongnya begitu. Wah, dia bilang, kalau kamu ya masuk Islam, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya katakan, kalau kamu jadi Kristen, susah. Karena di kekristenan, tidak ada yang namanya syahadat. Tidak ada syahadat. Nah, Kristen itu artinya adalah seperti Yesus. Sekali lagi saya ulang, seperti Yesus. Maka dari itu, untuk jadi Kristen, tidak ada syahadat. Itu perlu berapa lama jadi Kristen? Kalau orang Jawa ada istilah manunggaling kawula. Orang Jawa manunggaling kawula itu perlu, kalau bahasa Jawanya ya, Bapak Ibu Saudara yang bukan orang Jawa, saya akan terjemahkan. Mesti ngelaku, mesti menjalankan ya satu ritual yang sangat panjang seumur hidup supaya bisa manunggaling kawula. Nah, di kekristenan ya, tentu Kristen tidak niru dari kejawen. Kejawen bisa jadi niru dari Kristen. Ya, dari sini ya. Nah, makanya tanya sekarang, kalau jadi Kristen itu susah. Kenapa? Karena jadi Kristen itu hasil akhir. Saya harus ngomong di situ. Kristen itu hasil akhir. Seperti roti. Roti itu hasil akhir. Saya makan roti berarti hasil akhir. Loh, kok hasil akhir? Iya, karena bahannya roti, terigu, telur, ya, keju, mentega, dan lain sebagainya, gula. Ya, kita kalau makan terigu itu tidak makan roti. Kita makan keju, tidak makan roti. Tapi kalau kita makan roti, di dalamnya ada komponen gula, ada komponen telur. Nah, maka dari itu, Kristen juga itu hasil akhir. Hasil akhir. Artinya apa? Keserupaan dengan Yesus sampai di sini. Jadi itu goal terakhirnya. Itu sasaran terakhirnya Bapak Ibu Saudara. Sukar. Bukan gampang. Sukar. Sekali lagi. Tetapi tidak mustahil. Ya, sukar tetapi tidak mustahil sampai di sini. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah, Iya, Bapak Ibu Saudara perhatikan sungguh-sungguh, Nah, kalau ada ibu-ibu datang kepada saya, Pak Michael Sony, saya enggak mau lagi ke gereja. Loh, kenapa, Bu? Kayak gereja penuh orang munafik. Loh, saya katakan, loh, ya bener toh, Bu. Loh, kok malah dibenerke toh? Kok malah dibenerke gereja penuh orang munafik, ya? Saya ngomong gini, kalau ibu ke rumah makan, banyak orang lapar.
Kalau ibu ke rumah sakit, banyak orang sakit. Lah kalau ke gereja, ibu tadi ngomong gereja penuh orang munafik. Mereka itu rawat jalan. Ngerti ya? Ya, dan apa namanya saudara-saudaraku yang ada di Hong Kong, Taiwan, sama Makau, rata-rata kan bergerak di bidang kesehatan. Ya, sampai pasien dipulangke itu rawat jalan. Nah, banyak orang-orang Kristen, kalau kita sadar, menjadi Kristen, menjadi seperti Yesus, itu perjuangan. Seumur hidup, kita rawat jalan. Saya ngomong lagi, teman saya yang Muslim ngomong gini sama saya, Son, dia bilang gitu, Son, ya, di Kristen kok tidak ada syariat untuk sholat, dia bilang gitu. Kok tidak ada syariat untuk yang mengatur orang berdoa, katanya gitu. Tanya ke saya, loh, memang tidak ada. Memang tidak ada. Loh, kenapa? Harusnya hal yang penting seperti berdoa itu diatur sama hukum, dia ngomongnya gitu. Saya sauti, Bapak Ibu Saudara, Kristen itu agama kasih. Gitu? Kalau, dengerin ya, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak perlu diatur hukum untuk berdoa. Ya, dia akan dengan rela. Nah, ini kita mesti garis bawahi. Banyak orang Kristen memperlakukan doa, diajarkan doa itu sebagai minta. Itu salah total. Doa itu relasi. Ya, nun sewu, permisi, saudara-saudaraku yang ada di Hong Kong, Macau, sama Taiwan. Jengkel toh kalau dapat telepon dari Indonesia, terus minta ditransfer. Jengkel enggak? Ayo. Jengkel toh? Enggak pernah ngasih kabar, enggak ngobrol, apa kabarmu, enggak pernah. Pokoknya kalau telepon, saudara, Bapak Ibu kalau lihat telepon bunyi, iki pasti njaluk, ini pasti minta. Ya, mata jadi ndak enak, kuping jadi ndak enak. Nah, orang Kristen seringkali salahnya di situ. Memperlakukan apa? Memperlakukan Tuhan itu seperti ATM. Datang hanya untuk minta. Malam, Daud. Nih, ada Daud nih. Ya, Malam Kak Son. karena saya bertanggung jawab untuk Taiwan, makanya saya langsung tahu ini Daud ya langsung. Ini lagi bahas nih ya. Besok saya di Taiwan ya, di kelasnya Taiwan. Nah, oke. Kita ngomong lagi sekarang ya. Jadi gini, makanya orang Kristen itu salah total. Kenapa salah total? Lah ya karena memperlakukan apa? Memperlakukan Tuhan seperti ATM. Ya, makanya kalau berdoa kan gitu. Ya, ini kalau orang-orang di Indonesia nih, ya, orang-orang di Indonesia kalau itu berdoa soal kekasih ngomong, Tuhan, jika dia jodohku dekatkanlah, lo kan gitu. Jika bukan jodohku paksakanlah gitu kan. Kan ngeri toh. Nah, jika dia bukan apa-apaku, biarkan dia bersamamu ya Tuhan. Kan gitu kan parah karena doa dia dipahami sebagai apa? Doa dipahami sebagai minta. Makanya jadi Kristen tuh prosesnya seumur hidup. Doa itu bukan minta. Ya, saya memprotes teman-teman saya yang bilang intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan diterjemahkan sebagai nyanyi tok, berdoa tok. Intim dengan Tuhan itu 24 jam. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu di Kejadian 2:15. Makanya terjadi banyak salah paham. Terjadi banyak salah paham Bapak Ibu Saudara mengenai kekristenan. Wah, Kristen itu kan ada ibu-ibu datang ke saya. Pak Soni, saya apa namanya calon mantu saya mau dibaptis, tolong Pak Soni. Saya tanya buat apa dibaptis? Lah, kalau dibaptis kan bisa cepat-cepat dinikahkan. Kan sudah jadi Kristen. Kita bukan teh celup. Tahu ya Saudara? Begitu dicelup langsung jadi teh. Enggak. Ya, waduh, baptis itu, wah, saya nanti ke Taiwan tuh baptis orang tuh, ya. Di Taiwan baptis orang, makanya saya nggak mau buru-buru baptis orang. Kenapa? Baptisan itu artinya apa? Kebersediaan untuk mengikuti jejak Yesus.
kerelaan hati sepenuhnya untuk mengikuti jejak Yesus. Makanya saya tak ngomong gini, ya. Ini banyak teman-teman Jawa kan, apa Daud di sini, makanya saya sesuaikan logat saya. Logat ini tidak diketemukan pada saat saya khotbah di Taiwan. Nggak akan, ini nggak akan. Jadi saya katakan gini, ya teman-teman saya ketika lihat, loh kalau gitu Kristen susah, susah, susah. Tetapi susah, sukar, tetapi tidak mustahil. Ngomong amin, ngomong amin. Ya, kalau Bapak Ibu, contoh aja Bapak Ibu, waktu masuk ke Taiwan pertama kali, sudah di training, sudah belajar bahasa. Perlu berapa lama, ayo, untuk bisa nih, ya, untuk bisa bahasanya itu Bu Wina yang katanya udah sekian puluh tahun di sana, jadi di Hong Kong, berapa lama coba, ya, wah untuk menyesuaikan diri pakai acara nangis tuh, melawan kangen, wah bayangin, makanya dari itu sampai bisa ya tenang. Nah, maka dari itu katakan apa? Kristen itu sukar tetapi tidak mustahil. Sampai di sini. Jadi yang teman-teman yang baru berjuang, awal-awal berjuang, yang masuk ke sini karena abam, ayo kita sama-sama berjuang. Karena kenapa? Saya ambil contoh. Kalau Bapak Ibu nih ngangkat anak, tanya Bu Murtia kalau misalnya ngangkat anak, ya, ngangkat anak dari kecil atau langsung gede, misalnya. Bu Nena kalau ngangkat anak dari bayi atau sudah jadi besar? Dari bayi, Pak. Kenapa? Karena kalau dari bayi itu kita bisa mendidik dia dari awal. Jadi supaya seperti ini. Itu bayi itu kan ibarat lembar kosong. Ibarat Nah, buku itu lembar putih. Jadi kita nah mau tulis apa, tinta itu, bagaimana, itu nanti yang itu, jadi akhirnya. itu poinnya. Nah, Iya. kita ini baru berkesadaran untuk mengikuti jejak Yesus. Setelah usia kita itu sudah dewasa rata-rata. Betul enggak? Betul banget. Makanya kita di dalam diri kita punya kehendak. Kita nggak ada loh bangun pagi kita, wah hari ini saya mau nampar orang, katanya ngaplok uang, ora ono. Tapi hari ini kita marah-marah, kita tampar orang. Hari ini aku ngegibah orang. Nggak ada. Tapi itu kita lakukan. Ada yang berjuang. Nah kalau kita menang di situ, kita naik kelas. Makanya orang bilang, percaya. Waduh, percaya. Banyak orang Kristen ngomong, bekalnya hanya percaya. Percayanya apa? Percaya akali. Kita kenal Pak Jokowi sebagai presiden. Semua orang Indonesia tahu bahwa Pak Jokowi presiden Republik Indonesia. Tapi seberapa besar yang mengenal dia secara pribadi? Sampai sini mengerti ya? Ya. Mengerti, Pak. Sampai kalau kita nih, kalau misalnya Daud udah berapa lama ya menikah ya? Hampir 20 kan? Nah, 20 ya. Hampir. Bisa. Jadi gini, kalau ada tamu datang nih, Daud udah nggak perlu berkata-kata. Dia mungkin panggilnya, keluar teh. Nanti tunggu 10 tahun lagi itu kayaknya. 2 kali keluar pisang goreng. Nggak perlu ngomong. Kita nih ya, punya papa mama. Ya papa mama. Kalau masuk ruangan, kita bisa tahu loh, ini papa mama marah loh. Betul nggak? Padahal nggak ada Betul banget. tulisannya. Kenapa? Karena kita bergaul. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita punya potensi untuk ngerti kehendak. Ngomong amin ya. Saya ini, terlalu cepat nggak ngomongnya? Tidak, Pak. Enggak ya? Bisa ya? Bisa Tidak. ya? Bisa Bisa, dipahami ya? Bisa. Saya ini pakai Bisa, beberapa bisa. bahasa Jawa karena saya lihat ada beberapa orang, nah ini orang Jawa, ini orang Jawa. Tidak apa, Pak. Kebanyakan kami juga orang Jawa. Nah, ngerti ya? Tapi ada temen yang juga Desi Simbolon ya, ini orang Batak nih.
Ngerti ya? Sampai di sini mengerti ya? Jadi Kristen Mengerti. itu begitu rumitnya tetapi berharga. Ya, ikut Yesus itu tidak mengecewakan. Nah, saya akan baca. Kita loncat ayat yang ke-14. Ya, ayat yang ke-15. Ayat 15 bunyinya gini. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, masih Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Ngerti ya? Jadi orang Kristen itu kalau mengasihi Tuhan, itu enggak di mulut. Ada lagu ya, ada lagu di luar sana itu. Wah, kalau orang nyanyi itu di gereja itu saya kadang-kala tuh mikir, ini bener atau enggak ya? Ini bener atau enggak ya? Ada lagunya tuh Daud. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Siang dan Ku malam. pegang, nah dengerin. Perintah-Mu tak kulakukan. Lu beneran? Dan kulakukan. Oh iya, itu aslinya. Tetapi apa itu benernya? Itu nyanyinya bener. Aslinya tak kulakukan. Iya. Banyak orang Kristen itu ngaku Kristen, tapi tidak mengejar untuk hidup seperti Yesus. Itu yang pertama. Kedua, bekalnya apa sih jadi Kristen? Bergaul dengan Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan. Di kekristenan kita ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu roh dari Bapa. Tinggalnya di mana? Nah, ini menarik. Ayat berikutnya. Ayat 16 ya. Ya, aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong ini dalam bahasa Yunaninya parakletos. Dalam bahasa yang lain, saya ambil bahasa Inggris, comforter. Dia yang buat nyaman. Kenapa sampai dibuat nyaman? Yaitu seperti saya katakan tadi, jadi Kristen itu sulit. Tetapi bernilai tinggi. Lah iya toh ya. Pasti toh. Ya. Saya harus ngomong begini nih. Emas itu mahal. Kenapa? Karena letaknya di dalam tanah. Dan jarang. Makanya harus digali. Berlian juga seperti itu. Tidak ada. Kalau batu sih banyak. Sampai di sini. Seperti itulah orang Kristen. Tidak banyak. Kristen yang sungguh-sungguh loh ya. Tetapi itu bernilai tinggi. Kalau saya terjemahkan. Kalau saya pakai bahasa yang lain saya terjemahkan. Orang Kristen yang benar-benar di jalurnya Tuhan. On the right track. Ya, on the right track. Apa namanya, di tracknya Tuhan. Sampai orang itu kita belum ngomong. Kalau kita Kristen, orang akan melihat, oh iya Kristen pasti. Sampai orang bisa pegang bahu kita ngomong apa. Saya terjemahkan ya. Sekali lagi, kalau saya ngomong, kalau orang nggak ngerti, saya terjemahkan. Sampai orang ngomong gini, wong le api koyok gini. Orang mungkin Tuhan ini salah. Orang kalau baiknya kayak gini, nggak mungkin Tuhan yang dia sembah itu salah. Itu kualitas kekristenan. Pak, teman saya Kristen, Pak. Sama-sama di Taiwan, sama-sama di Makau, sama-sama di Hong Kong. Utang nggak bayar. Itu kan Kristen agama. Bukan Kristen yang benar. Kenapa ini banyak kasus ya? Utang orang bayar. Utang nggak bayar. Malah utang kita yang ngutangi, dia yang galak. Kalau nggak diutangi, kita dibilang jahat. Sampai di sini mengerti ya. Makanya ada orang loh, itu pakai salib loh. Bukan Yesus saja yang disalib. Yang pakai salib bentuknya begini itu bukan Yesus saja. Penjahat di sebelah kiri dan semua yang di Golgota itu disalib, salibnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman sama-sama perjuangan di Makau, Hong Kong dengan Taiwan, pakai salib tapi kelakuannya beda.
Jangan-jangan yang disalib, yang dipakai di dadanya itu bukan salib Yesus, tapi salib penjahat. Salibnya penjahat. Tapi jangan ngomong loh ya. Jangan ngomong sama yang lain. Nanti geger loh ya. Jangan. Oh, penjahat ini katanya Pak Michael Sony. Oh, jangan. Ngerti ya? Nah, tak terus ke ya. Tak terus ke. Dikatakan apa? Memberikan penolong kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai itu buat saya gelisah. Karena kata menyertai itu. Saya ini ya kemana-mana sudah ya. Saya sudah ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Saya tanya sama orang Kristen di Thailand. Tuhan di mana? Nunjuknya sama loh di sini. Saya ke Jerman, Tuhan di sini. Saya ke Prancis, Tuhan di sini. Saya ke Amerika, Tuhan di sini. Saya ke Mesir, Tuhan di sini. Saya ke Jordan, Tuhan di sini. Orang Kristen Jordan. Ke Dubai, Tuhan di sini. Terus ayat ini menjelaskan. Supaya yang menyertai. Bahasa Yunaninya pakai kata meno. Meno. Sekali lagi. Meno. Meno itu apa? Meno itu seperti kertas dengan kertas. Itu dilem. Ya. Bahasa Inggrisnya abide. Jadi sama seperti kertas dengan kertas dilem. Coba lepasin. Pasti rusak. Makanya kalau seperti ada kesepakatan, Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Bukan jantung kita ya. Kalau hati juga bukan bawah ya, lever itu. Ya. Bapak Ibu kayak yang dampingi orang-orang tua kan pasti kalau mereka ke rumah sakit kan dampingi juga kan. Nah, perhatikan. Perhatikan ini indahnya. Makanya Roh Kudus itu ada di dalam. Dia kan ngingetin kita. Roh Kudus kerja harus pakai apa? Roh Kudus ini tidak bisa bekerja kalau tidak dimasukkan unsur yang lain. Apa itu? Seperti saya katakan tadi. Orang kalau dia suka berdoa, ingat ya, jangan terjemahkan sebagai ya itu loh, ya minta-minta tadi itu, jangan. Ya, doa itu dialog. Pak, saya kalau berdoa ngantuk, wajar. Tapi latihan dari 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, ini kadang-kadang tantangannya 15 menit. Bisa-bisa aminnya besok pagi. Nah, terus kemudian 20 menit. Belajar. Belajar. Ya, Bu Wina pasti dulu awal-awalnya pasti kesasar waktu jalan di Hong Kong. Pasti. Bingung. Bu Nena pasti kesasar. Ya. Bu Iya. Desi Simbolon pasti kesasar kalau jalan. Tapi lama-lama yang nggak kesasar. Kita nih ngantuk. Ketiduran. Ya wajar. Tapi kemudian berjuang lagi gimana caranya supaya nggak ngantuk. Makanya kalau saya sarankan kalau doa jangan di atas tempat tidur. Yesus saja berdoa. Itu apa? Di depannya batu. Tangannya ditaruh di batu sebagai apa? Sebagai tempat untuk tangannya untuk berdoa. Lah orang Kristen loh sakti. Berdoanya di atas bantal. Betul nggak? Ditaruh begitu, tuh berdoa. Bantal itu kan bau bantal itu kan masih ingat ya kalau di Indonesia orang Indonesia suka suka jemur bantal tuh. Betul lah. Itu bantal bau matahari ya itu. Saya suka itu kalau bantal saya dijemur itu wah seneng kali saya. Ngerti nggak? Makanya kalau sudah tahu waktunya berdoa, berdoalah turun ke lantai. Pak dingin. Halah, hanya 30 menit aja bertahanlah. Lama-lama terbangun rasa kerinduan. Ingat ya, seperti saya katakan, jangan seperti pengemis. Jangan seperti pengemis yang kalau datang selalu minta. Ya, maafkan saya jangan marah. Jangan seperti keluargamu di Indonesia. Kalau telepon selalu minta duit, minta transfer, kurindukan transferanmu. Kan gitu tuh. Sebel nggak? Hidup nggak bener. Datang-datang minta. Betul nggak? Jadi belajar.
Nah, yang kedua, Roh Kudus itu kerja. Perlu masukkan yang namanya ketika kita baca firman, kita masukkan di hati. Ya, kita dengar firman, kita masukkan di hati, kita masukkan di pikiran. Baca, masukkan di pikiran, masukkan di hati. Satu ketika kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Gimana caranya? Saat kita butuh tuntunan, saat kita butuh untuk dituntun, Roh Kudus akan ngambil firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan di pikiran sama di hati, dikeluarkan. Ini nama Alkitabnya Rema. Ini benih mujizat. Ini benih pertolongan. Dan ini tuntunan. Makanya kalau orang, nah ini ngomong yang lain nih. Orang kalau sampai jadi Kristen kesasar, saya selalu ngomong, baca Alkitab enggak? Berdoa atau enggak? Bergaul dengan Tuhan atau enggak? Sampai sini mengerti? Makanya Mengerti, Pak? dikatakan apa? Meno. Kalau kita terpisah, Roh Kudus terluka, kita terluka. Saya rasa saya cukup malam ini. Saya harus berani katakan teman-teman Macau, Hong Kong, Taiwan. Selamat berjuang. Terima kasih, Pak. Kenapa? Tak Amin. tutup dengan satu hal. Bulan Desember itu saya diundang Gereja Tunanetra Indonesia. 50% yang hadir tentu tunanetra atau buta. 25%-nya itu cacat fisik. 25% berikutnya adalah orang yang sudah tua, 70-80. Di tengah-tengah khotbah, Tuhan bicara kepada saya, tanya sama mereka. Tanya ono mereka. Apa ya Tuhan? Kenapa umur manusia 70-80 tahun? Lah, saya disuruh, saya nurut. Tapi saya bingung. Ini maksudnya Roh Kudus itu apa? Akhirnya saya tanyakan. Ketika saya tanyakan, saudara-saudaraku, mereka jawab dengan macam-macam. Di tengah kebutaan mereka. Di tengah tulinya mereka cacat fisik. Maaf, bukan tuli. Ada yang bisu. Ada yang tuli. Di tengah-tengah tubuh rentah. Tubuh yang sudah tua. Mereka nyaut. Terus saya tanya, Roh Kudus, ini jawabannya apa? Iki jawabannya apa? Saya terkejut. Tuhan suruh saya ngomong begini, Bapak, Ibu, Saudara, tunanetra, cacat fisik, dan orang yang sudah tua. Tuhan ngomong jawabannya, supaya butamu itu berakhir di 70-80 tahun pada saat kamu dipanggil Tuhan. Supaya cacat fisikmu itu 70-80 tahun. Supaya kelemahan tubuhmu berhenti. Ingat, kesusahan kita di dunia berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Itu tidak kekal. Saya tutup ya dengan, kalau Lebaran, di Indonesia itu tiket itu mahal. Betul nggak? Tapi orang tetap Betul. beli. Saya waktu ke Cina, saya dikasih tahu sama teman-teman di sana. Jangan datang ke Cina saat Xinjia. Kalau di Indonesia macet 4-6 jam. Saya nggak tahu nih Daud ini harus kasih informasi ke saya. Kalau di Cina sana, macetnya berapa lama? Hari hitungannya. Tapi orang nekat itu tetap pulang. Makanya saya mempertanyakan orang Kristen lah kok takut mati. Betul enggak? Ada apa sampai takut mati? Ya, orang Kristen tuh kalau mati itu harusnya ngomongnya pulang. Betul enggak? Pulang ke rumah Ya, Bapa. Saya ingat loh, Daud, pada saat saya dulu masih kecil, saya pernah takut pulang loh. Saya dulu kecilnya wakalnya nggak karu-karuan. Jadi Surabaya. Keluarga saya itu, saya punya kakak angkat perempuan. Ya, itu tinggal di rumah saya.
Kalau tiap hari Sabtu itu punya teman-teman tuh banyak sekali. Bawa sepeda motor. Dan saya itu nggak bisa tidur, dengar musik keras-keras gitu. Akhirnya tahu Daud, sepeda motor zaman dulu. Saya kempesin bannya. Saya masih ingat rekor saya pada hari itu, 50 sepeda motor. Dan mereka pulang, kemudian saya tidur kan. Besok pagi mereka cari siapa yang gembosin. Mereka nuduhnya tetangga sebelah. Tapi rupanya ada saksi mata, Daud. Dan saksi mata itu melaporkan bahwa Sony yang melakukannya. Saya masih kecil sekali. Waktu saya mau berangkat sekolah kan mau digebukin sama ibu saya kan nggak mungkin saya digebukin pada saat mau sekolah. Tapi dibilang kamu pulang cepet ya, kamu harus bertanggung jawab terhadap perbuatanmu ya. Wah, saya keinget ibu saya dulu, mami saya kalau marah itu pakai sapu. Jadi begitu pulang sekolah, saya cari kesempatan supaya apa? Supaya saya nggak ketemu ibu saya benar. Begitu sampai di rumah, saya langsung kabur lagi. Dan saya sembunyi di rumahnya teman saya. Di zaman dulu masih telepon yang besar itu, masih ingat ya Daud ya, telepon yang hitam yang besar, telepon dicari oleh ibu saya. Saya ketahuan ada di satu tempat. Ibunya teman saya bilang, Sony kamu dicari mami kamu cepat pulang ya. Iya tante, itu jam 2. Jam 3 dibilang, Sony cepat pulang ya. Iya tante, sampai jam 5. Jam 5 saya nggak pulang. Pulang itu jaraknya hanya sekitar 3 kilo, tapi rasanya cepet gitu jalan. Saya datang pelan-pelan ke rumah. Rupanya ibu saya udah telepon. Sony di mana? Lagi jalan pulang, tante. Begitu saya jalan pulang, saya lihat ibu saya pakai daster. Sambil bawa apa? Sambil bawa sapu lidi. Kenapa saya takut pulang? Karena perbuatan saya yang menyaksikan. Saya harus dihukum. Nah, hari-hari ini adalah ketika saya kenal Tuhan yang benar. Saya kenal ajaran yang benar. Saya tidak lagi takut pulang. Karena saya pulang tidak untuk dihukum. Saya pulang untuk menerima hadiah. Amin. Jadi selamat berjuang. Makanya kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di mana? Tunjuk di sini. Karena Dia ada di sini. Engkau sedih itu tidak mungkin bisa nutupi dari Roh Kudus. Tidak mungkin. Engkau marah. Makanya nggak mungkin bisa menyembunyikan. Ya, ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, gue katakan gini, aku ini sendiri di sini. Engkau tidak sendiri. Rohnya Bapa ada di sini dan Dia menyertaimu 24 jam. Makanya kalau saya katakan, sendiri itu ilusi. Dibohongi sama setan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, berpikir saja tidak. Sampai sini ngomong amin. Ya, makanya ketika engkau lelah malam ini nanti tidur, teman-teman di Hong Kong, saudara-saudara di Hong Kong, di Taiwan, ya di Macau, engkau tidak sendiri. Ya, jeri lelahmu itu tiap hari berjuang demi keluargamu, itu ibadahmu. Amin. Amin. Jangan pernah sendiri loh. Jangan pernah merasa sendiri. Tuhan Yesus beserta. Amin. Izinkan saya berdoa ya. Saya bisa mengerti. Oke, kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih kalau malam ini kami menyadari bahwa Tuhan beserta kami. Kami tidak pernah sendiri. Kami sedang berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Seumur hidup kami berjuang. Kami berjuang untuk menyenangkan hati Bapa. Terima kasih untuk kesempatan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Hari ini kami mulai berjanji untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Saya serahkan Terima kembali ke kasih, Erik. Erik. Ya, Erik. salam Pak. Ya, silakan Erik. Saya pakai bahasa sederhana, sesekali pakai bahasa Jawa tadi.
Oke, malam Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya Malam. sama Kak Sony. Saya boleh ngambil air ya? Boleh, silakan Kak. Ini namanya juga home Kak, santai aja Kak, kayak di rumah. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang boleh bertanya ke Michael Sony. Bapak Erik, saya mau tanya. Ya Bu, Saya kan dari Muslim. Terus eh, Bapak siapa tadi namanya? Pak Michael Michael. Sony. Pak Michael Itu Sony kan Bu. juga itu kan juga dari Muslim juga. Terus saya ini kan belum pulang di Indonesia untuk integrasi sama tetangga-tetangga itu seterusnya gitu. Paling pulang, cuti gitu aja kan. Jadi saya sudah bisa mengatasi. Nah, gimana mengatasi orang-orang itu kadang itu bertanya ini kan saya risetnya di Hong Kong gitu kan. 2011 itu saya dibaptis gitu. Jadi kalau dibilang itu saya itu ya dewasanya juga dari khotbahnya Bapak Era, dari uh, apa itu GSKI seperti Bapak Witnyo dan semua hamba-hamba Tuhan yang di GSKI gitu. Ya. Jadi saya itu kalau pulang di Indonesia itu belum ada gereja gitu. Kadang itu lagi bergumul di situ. Terus saya mikirnya, lah nggak usah mikir lah nanti kalau sudah di Indonesia baru mikir gitu. Terus Bapak eh, Bapak kan dari Muslim, jadi gimana meresponi teman-teman yang Muslim itu, Bapak? Kalau Oke. ada pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, saya Saya bukan itu Muslim dulu, Bu. Saya kejawen. kejawen itu dulunya Bapak itu Kristen dari kecil ya. Ibu saya Kristen, bapak saya Islam. Nah, Saya itu kan kejawen. ada perbedaan. Iya kan ada Betul. perbedaan Justru itu mengatasi yang itu. kacau, Bu. Itu yang kacau. Makanya kejawen itu kan agamanya Jawa. Iya, saya kan Jawa juga, Jawa Timur saya, Jawa Sama. Tulungagung. Tulungagung. Dekat, 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 dekat apa? Dekat Malang. Malang, Blitar, Tulungagung. Ya. Nah, Jadi di kalau situ. kita lebih baik kalau nanti belum ada gereja di sana, online saja dulu, Bu. Jadi jemaat online saja. Seperti itu. Jadi kalau di sana nanti sampai satu ketika mungkin ya Tuhan utus ada orang yang bisa jadi pendeta, jadi gembala di sana. Tapi jadi jemaat online, Bu. Saya dengan istri itu juga online kok, Bu. Online kami. Karena Oh, kenapa? Iya, jadi online ya. Nggak tahu nih istri saya mau tampil nggak di sini nih supaya Bapak Ibu tahu wajahnya. Kelihatan mukanya aja. Kan? Kelihatan muka. Nah ini istri saya. Kami online juga kok, Bu. Nah ini wajahnya istri saya. oh, Nah, gitu ya. nah itu istri saya. Selamat malam. Iya. Jadi Oh, kami jemaat online, Bu. Kalau saya di Jakarta baru ikut. Pak Erik tahu saya di Jakarta ikut. Ya, Selasa saya ikut SK. Jumat kemarin doa malam. Saya ikut, tapi hari Minggu ya saya online juga. Gitu. Begitu, Bu. Jadi Pak, semangat bukannya saja. di Malang ada GSKI, Pak, di Malang. Di Malang ada GSKI, Bu. Betul. Tetapi kalau hari Minggu, saya pergi, Bu, keluar kota. Keluar kota saya. Saya kan, kalau hari Minggu itu kan khotbah di mana-mana. Besok saya khotbah di Surabaya. Minggu depan saya khotbah di Ngawi. Iya. 3 minggu depan saya 3 minggu depan saya di Jombang. Jadi saya keliling. Jadi itu Keliling. sebabnya saya bilang saya jemaat online. Seperti itu. Ya semangat Bu oh, Wina, terima semangat. kasih. Iya, Terima kasih, Bapak. Wina jemaat, saya juga jemaat. Tapi kalau kita berjuang sungguh-sungguh, teman-teman di Macau, di Hong Kong, ya sama di Taiwan, kalau kita berjuang, kita punya potensi loh untuk ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus loh. Ayo, Iya, ya semangat gitu. iya.
Kan kalau orang-orang Indonesia ngomongnya kan, wah, ini pahlawan devisa, weh, kita ngomong kita pahlawan Kristus, titik sudah selesai. Amin. Ya, yes. Iya. Ya Bu Wina terjawab ya. Iya, makasih Bapak. Ya, makasih. Terima kasih Bu Wina. Mungkin dari ibu-ibu yang lain atau mungkin Bapak Dev. Besok saya juga di Taiwan nih. Jadi ya. Iya. Silakan kalau kalau ada, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau tanya ya. Monggo. Saya ini kan kalau di Indonesia itu kan gerejanya Katolik Iya, tuh. iya Bu Nina. Tapi setelah mengikuti itu pengajarannya Pak Eras, itu saya merasa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan tuh yang nggak ada di Alkitab gitu. Iya, iya. Itu kayak liturgi-liturgi yang nggak ada gitu loh Pak, yang Iya. di Alkitab gitu. Terus kayaknya sekarang itu saya gini, kok kayaknya kok banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sia-sia, yang maksudnya nggak mengarah ke kekekalan seperti itu. Hmm. Kadang-kadang tuh saya pernah itu ngomong sama suami saya, ayo kita ke GSKI saja gitu. Baru suami saya tuh marah, Pak. Katanya, kamu mau jadi orang murtad, katanya. Kok murtad, aku bilang, kan Kristen sama Katolik itu kan sama, yang disembah Tuhan Yesus gitu. Murtad. Terus iya, terus bagaimana Pak cara saya mau, maksudnya ke suami gitu, karena kadang sering saya itu bagi link ke anak saya gitu, sama anak sama suami saya itu sudah didoktrin anak saya itu gitu. Apakah pengajaran Pak Eras itu maksudnya bisa membawa ke surga, pasti membawa ke surga seperti itu. Makanya saya sekarang itu berhenti kirim-kirim link ke anak saya gitu Pak. Bagaimana cara Itu menyikapi itu Pak? kirim anak umur berapa ya Bu? Anak saya umur 14 tahun Pak. Nah, jadi kalau kirim ke anak pasti dibaca suami nggak? Iya, makanya anak saya langsung itu kalau saya kirim apa-apa itu suami saya langsung, dia langsung yang jawab itu chat saya gitu. Oh gitu. Iya, Sementara pakai jurus ya, jurusnya 3D tuh Bu, jurusnya 3D ya Bu, diam iya, diam diam, diam diam, saja. diam. Tapi jangan diam tok, tapi sambil berdoa. Tuhan sentuh hatinya. Iya, Tuhan sentuh hatinya, iya, Tuhan sentuh hatinya, Tuhan jamah dia. Sampai satu ketika klik, nggak mungkin, nggak nggak dijamah. Apalagi eh, Bapak Ibu yang ada di perjuangan di luar sana di Makau, Hong Kong sama Taiwan, itu kan berjuang demi keluarga ya. Ketika engkau sendiri, engkau iya, berdoa dengan Tuhan, saya percaya kok doamu fokus. Saya yakin itu. Orang beri hidup saja ya untuk perjuangan ekonomi saja bisa gitu sampai rela meninggalkan keluarga. Saya yakin kok orang-orang yang seperti ini orang-orang yang tangguh untuk mencari Tuhan. Selamat berjuang aja, ya. Ya, sementara 3D dulu ya, Bu ya. Ya. iya, terima kasih. Sementara nanti kita tim ini sama-sama berjuang ya sampai istilahnya menangis bersama gitu loh. Ya, kita kita nanti saya nanti di akhir acara kita akan berdoa buat apa? Berdoa buat keluarga kita masing-masing yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Iya. Monggo, kelihatannya kalau saya lihat nih Bu Jess kayaknya udah siap-siap mau ngomong nih. Nah, silakan Bu Jess. Salam kenal Bapak. Saya Ye, pertama kali jumpa nih sama Bapak Michael Michael Sony. Sony saya mau dipanggil Iya. Sony boleh, Michael boleh. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, Bapak mau berkunjung ke Taiwan. Iya. Ya, nah kan dari Taiwan ke Hong Kong itu kan hanya beberapa jam. Barangkali barangkali tergerak dan tidak keberatan, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tapi tidak memungkinkan
untuk bicara di sini, maka itu saya ingin jika Bapak ada kesempatan dan ada waktu dan memungkinkan, boleh dong saya juga pengen dikunjungi ke Hong Kong. Kebetulan Wah, di sini mantap, juga mantap. ada beberapa, ada saya sama Mbak Wina dan Ya, beberapa teman saya di sini juga eh, tergabung di dalam ya. baik, baik, Bu. Ya. Nanti saya akan bicarakan dengan istri ya, Bu. Dengan istri saya agendakan karena kalau agendanya untuk ke Taiwan itu memang sudah digumuli, sudah didoakan, diagendakan. Jadi nanti untuk ke Hong Kongnya seperti itu kita kita doakan, kita gumuli, ya. Setelah itu baru diagendakan. Iya, Ya, soalnya ini saya kok dengan spontan. Jadi mohon maaf ini kalau saya juga ya apa, memberanikan ada apa. diri untuk berbicara. Saya soalnya Dan kenapa perjalanannya kali ini kan agak cukup jauh. Saya berangkat dulu ke Amerika, pulang-pulangnya ke Taiwan. Nanti kalau saya berangkatnya ke Amerikanya sebulan. Setelah itu ke Taiwan. Pulang-pulang, Bu, apa namanya? Saya bisa dipanggil sama anak saya karena enggak pulang-pulang. Ini aja, ini aja 9 hari saya pergi, baru pulang. Ini baru pulang, Bu, baru pulang. Gitu. Iya, kok tadi saya dengar ada Bapak mau berkunjung ke Taiwan. Jadinya, wah, tiba-tiba saya tergerak, siapa tahu gitu. Ya nanti kita coba ya Bu. Saya bicarakan dengan istri, terus nanti kita agendakan dengan baik. Ya, Terima kasih banyak dan ada mohon beberapa maaf teman-teman di sana Bu. Jadinya nanti supaya kita bisa agendakan nginep beberapa malam di sana, kita bisa ngobrol di sana. Tentunya kalau kita agendakan dari jauh hari, ya, ibu-ibu juga kan di sana kan kerja, jadi kan mesti bisa menyesuaikan iya, diri. Iya. iya betul. Iya, jadi Iya. menyesuaikan diri mau keluarnya. Apakah lebih baik kalau kami itu datangnya hari apa gitu misalnya. Jadi supaya efektif. Iya. Tuh. Iya, memang rata-rata kami itu efektifnya setiap hari hari libur kerja Hari libur pastinya kerja. ya. Sabtu Minggu? Eh, hari Minggu saja sih. Hari Minggu. Terus Kalau di atau Singapura public holiday. public holiday dan Ya. ini ya dan hari Minggu ya. Iya, dan hari Minggu. Hmm. Itu. Saya kenal beberapa apa namanya? Saya kenal teman-teman yang kadang-kala suka mampir ke Hong Kong untuk duduk sama-sama masih ada nggak Bu komunitas di Victoria Park gitu. Kurang kurang Kurang, paham saya kalau di kurang sana. paham ya. Iya, kurang paham saya kalau di sana. Baik. Ini teman-teman dari Taiwan bilang, oh dari Taiwan bisa loh terbang ke sana juga loh untuk nyambung persaudaraan. Iya, kalau Dengan memungkinkan, kalau misalnya diperlukan, kami bisa support sekali-sekali pelayanan ke sana sih. Oke, misalnya kita schedulekan berapa bulan sekali, nanti tim dari Nah tuh. Taiwan ke sana. Nah, nanti Kak Son sih udah janji 1 tahun atau setengah tahun datang sekali ya Kak Son. Iya. Ini yang mau duduk sini, ayo duduk sini. Hah? Iya, iya. Ya, oke. Iya, Jadi begitu. soalnya memang di sini juga di Hongkong itu eh, teman-teman saya yang dekat itu juga kebetulan ada beberapa yang juga sudah mungkin untuk untuk masa waktunya lama atau enggak saya belum terlalu paham gitu ya. Cuman saya lihat ada beberapa di Hongkong yang sangat antusias sekali dengan Rehoboth gitu. Jadi dengan pengajarannya dari Bapak gitu kan. Jadi saya pikir suatu saat kalau ada beberapa begitu kan, jadinya setidaknya ada bimbingan atau ada pembicaraan. Setidaknya kan jadi lebih terarah.
Ke mute Kak San. Dan kita bisa doakan, terus kemudian kita gumuli, setelah itu baru kita eksekusi. Gitu. Iya. Iya. Seperti itu. Hmm. Semangat aja Bu Jess. Ibu kalau Ibu Jess dari mana? Asli dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengahnya di? Ya, Purwokerto. Wah, Tapi Purwokerto. masih masuk agak dalam juga sih. Batu Kalau Raden. dari Purwokerto kan Jangan Batu Raden, adem itu. Iya, iya, iya. Soalnya ada dua, atau Purwokerto sama Purwakarta. Udah berapa lama Bu Jess di Hong Kong? Sekitar 16-18 tahun. Panjang juga. Lama Pulang banget. berapa saat nih? Sama ini baru pulang 1 kali sih. 1 kali. Semangat Pulang ya. 1 kali. Iya. Ya, Pasti Bu nanti di ini. Jadi ada Bu Jess, ada Bu Murtia yang di Hong Kong ya. ya ada Mbak Wina dan ada beberapa sih Oh yang ada, mungkin iya sih Bu nggak Wina ada di masuk. Hong Kong juga tuh. Semangat tuh. Iya, puji Mungkin Tuhan. hari ini banyak yang nggak masuk mungkin di jam hari ini mungkin yang dari Wah Hong Kong. ini. Ada beberapa sih. Saya Ada dijadwal beberapa. kok dijadwal sama Pak Erik saya. Yang kasih jadwal Pak Erik saya. Gitu. Saya dibilang mau saya. Mau saya. Kerinduan Makanya itu. tadi itu rencananya saya mau naik kereta api. Tapi kalau naik kereta api, saya nggak bisa ketemu sama Bapak Ibu. Kenapa? Kereta api sinyalnya di sini jelek. Nggak bisa online dari kereta api. Hmm. Gitu. Jadi makanya saya, wah ini nggak bisa ini tadi. Makanya selesai acara, saya kan ada di MAG. Di MAG, buru-buru saya selesai acara, saya kejar pesawat. Gitu. Itu ceritanya. Semangat Bu Jess. Terima kasih. Makasih Tuhan berkati. Bapak Ibu yang di Hong Kong satu gereja atau berbeda? Atau ada yang di North Point, di Causeway Bay? Kalau saya pribadi enggak. Saya sendiri cuman online aja masuk ke Bapak Gading itu melalui online aja terus ID gitu. Aja. Kalau Ibu Wina Bareng juga. Ya, Saya sama-sama Jessie. Baik Bu. Oh di Tin Hau, Ibu Murtia. Oh, Tin Hau deket dong. Tin Hau itu daerah Jinwan ya Bu Murtia berarti. Kos BP. SWB. Oh, Kos BB itu. Oh, Kos BB itu. Oh, itu Tingkau. Salah. Apalagi saya, nggak ngerti saya. Bisa nyasar. Pak Erik kan pernah ke sini toh. Wah, mantap. Pak Saya Erik pernah ke Hong Kong ngunjungin mereka. Enggak, saya pelayanan di sana 1 tahun Pak. Oh. Di Hong Kong. Tapi di Royal. Tinggal di Hong Kong berarti? Iya, tinggal di Hong Kong. Makanya aku pilih Kos BP. 2 minggu. Berapa lama ya? 2 minggu tuh di Makau. Keluar dulu. Iya. Semangat. Dah. Mau nanya lagi sama Pak Michael Sony? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh, Bu Desi dari mana? Indonesianya Iya. di Lampung. Terus tinggalnya di mana ini? Saya tinggal sekarang di Taiwan. Ya, Taiwan. Wah, ya. Ya.
Saya mau nanya tadi perihal soal doa ya. Doa itu kan katanya tadi Bapak bilang doa itu berdialog dengan Tuhan ya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang bilang kayak gini, nggak salah kok minta sama Tuhan katanya. Karena di firman Tuhan juga dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Sering banget dipakai itu, Pak. Bagaimana soal itu, Pak? Wah, ya, itu pertanyaan bagus ya. Salah satu komponen itu doa. Salah satu komponen doa. Tapi mari kita lihat Bu Desi. Saya ngomong, saya punya anak 2. Ya. Ketika tahu istri saya hamil, ya, kami pergi ke dokter ginekolog. Ketika ketahuan anak pertama saya laki, belum lahir loh anaknya, kita siap-siap pakaiannya. Siap baju biru, ya, celana biru, karena biru toh biasanya, ya, cat kamar biru. Ketika akhir bulan habis beli macam-macam itu, saya biru, saudara, lihat tagihannya. Gitu. Tagihannya biru saya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, anak kita belum sekolah. Kita udah sibuk cari sekolah yang terbaik Iya. buat dia. Bapak yang baik itu, kita mesti ngelihat ya, Bapak yang baik itu mengerti kok. Masalahnya adalah orang-orang itu yang didatangkan ke Tuhan, yang ditanyakan ke Tuhan, itu apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Nah, kita boleh minta, ketoklah kalau kita pelajari Alkitab. Dalam rangka apa sampai Yesus ngomong itu? Ingat ya, ketoklah bukan dobraklah. Banyak orang kalau berdoa itu. Makanya saya ngomong gini, berdoa itu kurang ajar. Sampai gini, mereka itu seakan-akan Tuhan itu Alzheimer. Ya, sampai selalu diingat ke. Enggak, Tuhan tuh mengerti. Hanya Tuhan itu selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, kekristenan yang dewasa, saya tahun ini itu 45 tahun saya jadi Kristen. Makin saya jadi Kristen, makin saya ngejar keserupaan dengan Yesus. Doa saya makin sepi dari minta. Ya. Kenapa saya makin sepi? Ya, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Dia tinggal dalam saya. Dia tidak tinggal jauh di sana. Tapi dia tinggal dalam saya. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Makanya kalau saya ngomong, hidup saya itu dibangun dari serangkaian mujizat. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Saya ketemu Daud ini di mana? Pertama kali. Di Bali. Saya ngobrol, klik. Nah, udah jalan. Seperti itu. Makanya boleh minta, tetapi makin tinggi kita, 45 tahun. Saya ngerti doa yang paling tinggi itu berani berkata, jadilah kehendak. Apa jadi kehendak? Ya, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Orang Kristen kan gitu, seperti saya katakan tadi loh. Doanya para jomblo ya Bu Desi. Kalau dia bukan jodohku, ya jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika bukan jodohku, paksakanlah. Jika memang bukan apa-apa, Tuhan, bawa dia bersamamu, Tuhan. Itu kan jahat itu. Jadi kalau saya seperti itu Bu Desi, ya boleh sah-sah saja minta. Nah, tanya, ya misalnya Ibu Desi punya anak misalnya, ya Enggak, Pak. enggak. Saya hanya ngomong gini, misalnya punya anak Bu Desi, ya yang ibu-ibu yang ibu-ibu nih, yang tahu kalau misalnya anaknya apa namanya, kalau ASI nih, ya bisa bedain yang mana nangis karena ngompol, nangis karena terbangun malam, nangis karena haus. Oh, Pak Sony kok tahu? Lah ya saya pernah 2 kali apa namanya dalam posisi seperti itu ya hafal, Bu Desi.
Nangkep ya? Nah, juga seperti itu. Tuhan kita itu, dia tahu kok. Makanya kalau kita makin mengenal Tuhan, ya saya nggak nutup kemungkinan orang-orang Kristen baru yang baru kenal, yang kerjaannya minta-minta. Gitu. Kalau kita ya, saya nih, rumah saya itu rumah rumah tempatnya orang-orang teman-teman saya kumpul. Bapak Ibu tahu nggak? Teman saya datang, Kak, punya makanan apa di kulkas? Buka dewe, buka sendiri. Nah, Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Tidak salah, tetapi kita ngelihat ada tingkatan. Ada tingkat. Tingkatan itulah cermin kedewasaan rohani kita. Banyak orang kalau doa, kita kelihatan. Kita bisa rasakan, ini orang dekat Tuhan atau tidak. Yang bisa dilihat dari kehidupan kekristenan adalah cara dia memperlakukan sesamanya. Itu salah satu indikatornya. Kedua, yaitu kalau dia doa itu, jadi kadang-kadang kalau lihat teman saya doa itu saya geli-geli sendiri. Kenapa? Ini doa atau deklamasi gitu. Makasih ya Bu Desi ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Tuhan berkati, semangat. Iya, Jangan sungkan untuk tanya lagi. iya, Pak, siap, Pak. Iya. Silakan Erik. Masih ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau bagi saya nggak ada. Untuk hari ini cukup di Iya. situ. Iya. Cukup Nanti di kita situ. jumpa lagi Erik yang akan ngatur ya. Siap-siap. Di satu ketika Kak Ane juga bisa kok Erik. Gitu. Mm-mm. Terima Ya, kasih. udah nggak Apa? ada lagi Bapak Ibu. Aman Apaan? ya. Oh, ini. Erik, ada pesan dari istri saya bulan depan WA-nya Kak Ane gimana? Oh, baik. Nanti ini ada Michael juga. Nanti saya tanyain di grup ya. Ya, segera dijawab ya. Sebab Siap. ini ya. Itu yang WhatsApp siapa ke Monica? Kak Erik ya, kan? Ini An, dekat sini aja. Nanti suaranya aja. Oh, iya, gimana? Sebentar. Oh iya, Rick bisa jam 7 Rick, bisa. Gitu. Di sana kan jam 7 pagi, jadi bisa kok Rick. Ya. Siap-siap Kak. Makasih Kak Michael Sony. Mm-mm. Terima kasih ya. Oke, siap ya. Kita doa sama-sama ya, sebagai penutup ya. Baik. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk setiamu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Untuk saudara-saudara yang ada di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Hamba berdoa buat keluarga di rumah, di keluarga di daerah mereka masing-masing berasal. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terutama berkati Tuhan dengan pengenalan akan Engkau. Berkati dengan kesehatan, kekuatan. Berkati dengan damai sejahtera. Berkati Tuhan. Untuk anak-anak mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami percaya untuk perlindungan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang sempurna. Malam ini kami sudahi pertemuannya. Namun Engkau tetap ada, tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan yang sempurna dari Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu untuk mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Di foto berkati. Malam. Michael mungkin bisa Malam. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Bapak Ibu dan keluar dulu kita mau foto jadi ntar Oh, bisa foto. yang bisa open cam silakan Bapak Ibu. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau buka kamera?
Udah semua? Semua? Oke. Sudah, silakan. Nggak ada mau tangan-tangan apa? Udah semua, Gini Bapak aja. Ibu. Tangannya Nggak gini, ada. Oh, gini. Gini ya. LB3. Ini Ya, Oh, 4 ini. Gimana sih ah? LB3. LB3, ya ada. LB3. LB3. 1, 2, 3. Oke. Ya, Terima kasih. Selamat malam Bu Terima Kartini, kasih, Bu selamat Desi, malam. Bu Rahel, Bu Terima Dia, Bu kasih. Erlina, Bu Wina, Oke, Bu terima Jess, Bu kasih. Murtia, Daud, ya, Bu Nena, Erik, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan Michael, thank you ya. berkati. Terima kasih juga Kak Michael. Kasih.